sekalian, jamaah pengajian Sabtu pagi, mahasiswa kampus UAD di Jakarta yang insya Allah dimuliakan Allah. Untuk kesempatan ini akan marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT yang kesekian kalinya Allah telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan karenanya berbudi pada pagi hari ini, sehingga kita diberi semangat, diberi kekuatan iman yang barangkali bisa menimbulkan kemudahan keringanan kita dalam langkah-langkah kita yang barangkali waktu-waktu seperti ini, waktu yang mungkin masih berat untuk melakukan aktivitas, sekalipun hanya datang mendengarkan, namun tidak semua diberi kemudahan seperti itu. Jamaah yang berbahagia, selamat dan bersejahtera, mudah-mudahan tetap dilimpahkan oleh Junjungan kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Sebagaimana kami tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kami akan menyampaikan tentang 7 golongan orang yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk bersemangat beraktivitas, khususnya dalam ibadah selaku remaja muda dalam menjalani hidup di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang dimaksud dalam hal ini adalah hari setelah hari kiamat atau hari pembalasan yang nantinya akan kita semua hadapi bagi kita semua, dan ini yang perlu kita yakini dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Tidak semua orang akan merasa mudah. Ada ibadah yang orang yang memilah-milah berbagi ibadah yang berat, ibadah yang ringan, dan sebagainya. Sesungguhnya keberatan dan rasa ringannya ibadah itu tergantung pada rasa iman pada masing-masing seorang. Ada yang ibadah yang secara lahiriah nampaknya itu ringan untuk dilaksanakan, tapi ternyata tidak untuk dilaksanakan. Dan sebaliknya ada ibadah yang secara lahiriah benar untuk dilaksanakan, namun toh nyatanya banyak orang yang merasa ringan untuk melaksanakan. Salah satunya faktor dari perasaan itu adalah karena kekuatan iman. Maka iman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi, mendorong, memotivasi bagi siapa saja yang mengimani atau memiliki rasa iman kepada Allah Taala. Salah satunya yang sering disampaikan dalam Al-Quran, dari siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, titik-titik dan sebagainya. Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan selanjutnya sering dikaitkan antara hari akhir dengan iman kepada Allah. Karena dengan menjadi hari akhir itu akan sangat besar motivasinya pada kita. Sebagaimana kalau kita beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, maka salah satu yang menyamarkan adalah keyakinan kita akan keberhasilan atau akan apa yang akan kita dapatkan. Kalau seorang beraktivitas, seorang penjual pedagang di pasar, itu semangatnya luar biasa karena punya keyakinan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan, laba, rezeki dari aktivitas tersebut. Dia tidak hanya sekedar kepada Allah, namun juga keyakinan daripada usahanya itu, kedua-duanya. Sehingga seorang pedagang di pasar itu mungkin satu hari, walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan cuaca dingin, namun karena di samping sudah merupakan kebiasaan dan yang paling
keyakinannya dengan semangat itu maka akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan keuntungan di pagi-paginya itu. Maka dengan keadaan yang sulit pun dia dengan semangat, sehingga dia juga punya keyakinan siapa yang lebih awal datang ke pasar tentu akan lebih mempunyai peluang yang lebih besar, lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari hadis ini, dari 7 golongan ini diantaranya adalah yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita semua telah tahu arti daripada adil itu sendiri. Anak-anak orang awam pada umumnya mengartikan adil itu sama. Dan kita tentu terdiri dari itu tidak sekedar arti yang sederhana itu. Adil tidak sesuai dengan porsinya. Kalau anak kecil dengan anak besar, tentu kita memberikan tidak sama. Anak SD uang saku sekolah dengan mahasiswa, dengan anak SMP atau SMA lebih besar, tentu uang sakunya orang tua memberikan tidak sama. Justru kalau memberikan uang saku yang sama, justru tidak adil, karena tingkat kebutuhannya, cara kebutuhannya tidak sama antara kebutuhan uang saku anak sekolah di SD dengan anak yang sekolah di SMA maupun mahasiswa. Itu arti adil. Kenapa seorang pemimpin yang adil sangat diperhatikan atau sangat mempunyai andil yang sangat besar oleh Allah, diposisikan sebagai orang yang akan mendapatkan naungan nantinya. Kita sering atau sudah beberapa kali mendengarkan bahwa setelah hari akhir nanti ada sesuatu yang perlu kita butuhkan, yang sering kita lakukan syafaat atau perlindungan dari Allah. Nah, itu salah satunya bukan pada seorang pemimpin adil. Seorang yang tidak adil itu akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Lebih-lebih seorang pemimpin, lebih-lebih seorang pemimpin tingkat nasional atau internasional, katakanlah di negara presiden. Sedangkan seorang pemimpin rumah tangga, bahkan masing-masing orang kan pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya. Kita itu adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin yang dimintai bertanggung jawab. Jadi kita itu minimal pemimpin pada diri kita sendiri. Dan mungkin hukum yang paling kecil adalah pemimpin itu di tingkat rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga seorang pemimpin, seorang bapak, seorang ayah tidak berlaku adil kepada yang dipimpinnya, anak, istri atau keluarga, tentu keluarga itu tidak akan harmonis. Maka adil inilah sangat-sangat diperhatikan, sangat nilai dirinya. Maka berlakulah adil. Sampai di dalam ajaran itu dalam Al-Quran, saya tidak ingat dalam ayatnya, janganlah kau berlaku tidak adil terhadap seorang walaupun itu yang tidak kamu sukai. Tidak disukai itu mungkin karena orang itu tidak bersikap baik atau pernah menyakiti hati kita, atau orang itu selalu sering atau pernah berbuat dolim kepada kita, itu pun kita tidak boleh berlaku tidak adil. Kalau di tengah masyarakat ada warga yang berlaku tidak sebagai masyarakat semestinya, itu biasanya oleh warga masyarakat sekitar diperlakukan biasanya lain, tidak mau, tidak sering mengikuti kegiatan masyarakat, entah itu jaga malam atau ronda, kerja bakti, atau mungkin kewajiban yang harus dibayar iuran di tengah masyarakat. Tidak pernah atau jarang sekali mendatangi undangan acara masyarakat atau acara bagi seseorang, ada kematian jarang sekali layak atau takziah dan sebagainya. Biasanya di tengah-tengah masyarakat yang diberlakukan lain dengan yang lainnya.
Misalnya di suatu kampung itu ada bagian, kebetulan orang yang dimaksud itu adalah orang yang tergolong yang tidak mampu atau orang duafa, orang miskin. Ada aspek pembagian beras atau pembagian subsidi apapun bentuknya yang biasanya termasuk warga yang berhak, biasanya kemudian yang dikucilkan, tidak termasuk tidak dimasukkan untuk mendapatkan jatah karena dia rasa tidak senang, rasa dendam, ingin bahkan dengan beralasan yang seakan-akan yang mendidik dengan cara sudah kita balas saja karena dia juga sering kita sudah seimbang kalau memperlakukan mereka dengan tidak memberikan jatah pada mereka, pada beliau. Ini kan sudah seimbang karena dia di masyarakat juga tidak melakukan sebagaimana kewajibannya pada masyarakat. Seakan-akan seimbang. Padahal kalau mengingat ini jelas ini memperlakukan tidak adil. Seharusnya dia seorang yang tidak mampu, orang yang miskin yang berapa mestinya mendapatkan jatah pasti atau untuk apa subsidi untuk apapun. Kemudian tidak diberi hanya karena perlakuannya, karena kita tidak suka dengan sikapnya, itu termasuk melanggar agama. Jadi pada orang yang tidak kita sukai karena ia pernah mendolimi atau orang itu tidak sebagaimana warga yang baik, atau mungkin karena beragama lain, itu sudah termasuk tidak berlaku adil. Kalau tuntunan seperti ini kita terapkan dalam rumah tangga, tentu akan menyatakan kita mesti pada anak. Saudara sekalian, mungkin calon ibu, bukan mungkin ya, sudah pada betul calon ibu, calon ayah. Kalau suatu saat nanti kita mempunyai anak yang harapannya menjadi 1, 2, 3 dan sebagainya, yang secara kodrati masing-masing anak itu akan mempunyai sifat yang berbeda. Menyenangkan, tidak menyenangkan, menarik, tidak menarik, suka, tidak suka, dan sebagainya. Naluri seorang biasanya memperlakukan dengan yang juga berbeda. Atau tidak membandingkan anak yang paling besar, atau 2 atau 3, mungkin intelijensinya, kecerdasannya, atau ketaatannya kepada orang tua, ketaatan beribadah, membuat kita berlaku tidak adil, itu sudah tidak benar. Bahkan perlakuan tidak adil itu pun tidak akan mendidik dari segi ajaran atau cara ekonomi dan fikih, itu tidak mendidik dari segi agama pun juga berkaitan tidak dipertahankan karena memang tidak berakibat yang tidak baik. Anak yang paling besar karena dia seorang yang sudah tajim, pandai baginya. Kemudian kita berlakukan istimewa, keinginannya, permintaannya selalu dituruti. Kemudian akhirnya anak yang bandel, bodoh, tidak taat, jauh berbeda. Kemudian kita memperlakukan yang berbeda. Banyak tentu kita punya sikap yang tidak sama. Bahkan kita dengan terang-terangan menyampaikan, saya memperlakukan, saya memberikan uang, saya memenuhi kebutuhan kamu tidak sebagaimana kakak kamu karena sikap kamu, kata kamu yang seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Contoh itu kakakmu yang baik itu. Nah, ini membagi-bagikan di samping tidak benarkan dan itu memang menyakitkan. Bayangkan kalau ada sendiri sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak oleh orang tua diberitahu seperti itu, walaupun memang itu benar adanya, tentu kita akan merasa diperlakukan tidak nyaman. Seorang pencuri, seorang penjahat, seorang yang berbuat salah diperlakukan dengan biasanya kalau ada pencuri atau ada orang yang bersalah dengan dihukum dengan berat atau seringannya, walaupun dia mengakui menyadari kesalahannya, itu tentu juga akan tidak menerima. Lain halnya kalau diperlakukan dengan santun yang bijaksana, tentu akan bersikap lain. Tidak disalahkan pun mereka sudah merasa salah. Lain halnya kalau sudah salah tetap masih disalah-salahkan. Yang
pikiran orang itu akan membuat jerah, tapi justru kebencian yang muncul. Inilah tentang keadilan. Sehingga kalau kami contohkan dalam rumah tangga seorang ayah, seorang kepala sekolah, seorang kepala rumah tangga berlaku tidak adil, maka akan berakibat fatal terhadap anggota keluarga sendiri, entah itu istri ataupun entah itu anak. Makanya dalam agama Islam diperbolehkannya nikah sampai 4 istri. Salah satunya syarat yang paling berat adalah untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya itu, sehingga ia dipertanyakan oleh agama lain. Salah satu yang menjadi dianggap kelemahan agama kita menurut agama non-nya itu adalah dalam agama Islam itu diperkenankan punya lebih satu. Ia hanya melihat dari segi keadilannya. Memang dalam Al-Quran juga ada satu ayat yang mengatakan bahwa kamu tentu ini berlaku adil terhadap mereka, tapi sebenarnya kamu sulit untuk berlaku adil terhadap mereka. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan bahwa seorang untuk melakukan adil itu berat atau sulit, namun tetap kita akan berusaha. Saatnya yang dalam ayat itu adalah terhadap istri-istrinya. Sehingga disinilah pentingnya suatu keadilan. Di dalam suatu dasar negara pun juga adanya keadilan. Pemimpin yang adil, sehingga seorang pemimpin, maka kalau kita sebagai warga, sebagai rakyat, sebagai termasuk pemimpin, kalau kita mau memilih seorang pemimpin, salah satunya presiden, bupati, gubernur yang dilaksanakan dengan secara langsung, maka tentu kita akan menentukan salah satu kriteria yang paling utama di samping agamanya juga sikap atau wataknya bahwa dia adalah seorang yang adil. Inilah salah satu keutamaan orang yang memiliki sifat adil, dan pemimpin yang adil ini nantinya salah satu golongan orang yang akan mendapatkan naungan, perlindungan, pertolongan Allah di hari kiamat. Kita kadang-kadang sulit untuk membuat diri kita itu betul-betul membayangkan rasa takut kita besok di hari setelah hari kiamat. Salah satunya kalau kita tentu berdoa berharapan jangan sampai kita itu besok akan mati, meninggal dunia saat hari kiamat, karena termasuk golongan kafir. Jangankan meninggal saat hari kiamat, pertolongan Allah di hari setelah hari kiamat, entah itu dari yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, hari pertimbangan, hari perhitungan, yaumul hisab dan sebagainya, senantiasa kita akan menghadapkan lancar-lancar saja. Karena sebenarnya kalau kita betul-betul menyangka itu sungguh sangat berat bagi orang yang tidak akan mendapatkan naungan dari Allah. Sebagaimana ketakutan seseorang kalau membayangkan ketika akan disunat. Kita masih ingat bagi anak yang penakut, salah satu adalah ketika akan disunat. Jangankan disunat, mau disuntik saja takutnya luar biasa. Itu kita sebelum kita sudah membayangkan betapa besarnya masa daging kalau badan kita mau dipotong. Walaupun kita sudah tahu dari pendahulu kita, orang teman-teman sebelumnya nyatanya sudah tidak sesakit dari kita bayangkan, namun rasa ketakutan itu tetap ada pada kita. Saudara kita, keluarga kita, salah satunya yang saya jelaskan ini, ketika mau disunat belum diapa-apa dia sudah menangis ketakutan, dan itu saja pernah juga sering kita saksikan. Ini rasa keyakinan kita ada rasa sakit. Sebesar inikah keyakinan kita tentang keadaan besok di hari kiamat, khususnya bagi orang yang tidak akan mendapat naungan dari Allah SWT. Marilah
adalah pupuk keyakinan kita. Dari rukun iman kita salah satunya iman pada hari akhir, bahwa sungguh bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu benar-benar pertama akan terjadi. Yang kedua, tidak semua akan mendapat naungan, kecuali dari 7 golongan nanti yang pertama harus sampaikan adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, akhirnya selalu melaksanakan ibadah. Sawangi, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Artinya seorang pemuda atau remaja yang masa-masa mudanya itu senantiasa untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui, semangat orang beribadah itu biasanya tumbuh setelah usia senja, karena kemungkinan usia itu sangat mempengaruhi keyakinan seseorang bahwa dirinya itu sudah akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tua, semakin mudah mendekati kematian, umumnya semestinya seharusnya kebanyakan orang itu semakin yakin akan kebesaran Allah, akan adanya apa yang akan diberikan Allah. Orang yang konon secara lisan mengatakan bahwa dirinya tidak beriman pada Allah, sehingga dengan enjoynya ia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat ketika masih mudanya, tentu suatu saat nanti akan menyadari ketika ia sudah tua, dan pasti dapat diyakini ketika dia akan meninggal dunia. Sejahat-jahat orang biasanya akan sadar ketika ia menderita sakit dan akhirnya akan meninggal dunia. Contoh firman itu dikatakan, firman itu kita contohkan orang yang paling jahat, dia tidak ada sekedar mendolimi kepada umat manusia, lebih dari itu yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun ketika ia akan menemui ajalnya, ketika ia sakaratul maut di laut Merah, ketika ia melawan Musa, ketika akan ke dalam, dia menyatakan iman kepada Allah. Namun saya kalau tidak sudah menutup kesempatan untuk bab itu, dan kita yakin setiap orang juga akan demikian. Bahkan tidak usah menanti ketika akan mati. Biasanya menjelang usia senja orang semakin dekat kepada Allah. Kalau ada orang yang sudah tua, sudah menjelang usia senja, kok tidak mempunyai sikap seperti itu, Masya Allah, orang Jawa mengatakan kebanten atau keterlaluan. Barangkali dia mendapatkan dari Allah. Mumpung kita masih muda, maka sebagaimana hadis ini, maka marilah masa muda kita ini betul-betul kita manfaatkan, kita kesempatkan untuk senantiasa beribadah. Beribadah tentu kita memahami tidak sebatas bagaimana dalam rukun Islam, zakat, sholat, zakat, puasa, haji, namun segala aktivitas yang kalau itu memang sesuai dengan rukun agama, maka ibadah, mencari ilmu, bekerja, menjaga kesehatan, salah satunya olahraga, apapun bentuknya. Kalau itu aktivitas memang sesuai dengan tuntunan agama, ibadah yang diawali dengan niat, maka segala satunya marilah kita niati untuk ibadah. Dengan niat ibadah, salah satu efek keutamaannya atau keuntungannya adalah akan meringankan, sehingga sesuatu yang berat pun akan terasa ringan, sesuatu yang ringan akan terasa berat. Sebagaimana sholat, sudahkah Anda merasa bahwa sholat itu tidak ada ringan yang hanya kita lakukan selama tidak lebih dari 5 menit, atau dengan kata lain, sholat 4 rakaat atau 2 rakaat kok sampai 5 menit, itu termasuk sudah sholat yang cukup lama. Sehari hanya 5 kali 25 menit. Saudara mungkin kuliah setiap hari berapa jam, kok tidak berat? Karena dengan keyakinannya untuk mendapatkan ilmu, dengan keyakinannya akan mengalami masa depan,
sholat bagaimana? Tentu saja juga keyakinan kita akan dapat apa yang kita sholat itu. Sejauh kita tidak akan punya keyakinan, maka akan banyak. Maka dalam Al-Quran disebutkan wasma'inu bisyurga sholat, wasma'inu bisyurga sholat, sesungguhnya mintalah Allah dengan sabar dan sholat. Wa inna halaka binutuh inamal khawsiin, sesungguhnya sholat itu benar. Ilal khawsiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum yarjun, kecuali orang-orang yang punya keyakinan. Khusyuk itu apa? Kita biasanya menerima penjelasan khusyuk itu yang seakan-akan melihat Allah dan atau kalau tidak bisa kita seakan melihat Allah. Lalu dalam ayat ini kita bahwa khusyuk di sini adalah orang yang punya keyakinan bahwa nantinya dirinya akan berjumpa pada Allah dan nantinya dirinya akan menghadap pada Allah. Ya. Itu artinya khusyuk. Kalau kita selama ini tidak punya keyakinan seperti itu, tentu sebagaimana yang disabda Allah, sholat kita akan terasa berat. Sehingga dari bacaan dan gerakan terasa ringan, namun kenapa nafsu kita masih terasa berat? Jangankan sholat tambah-tambah sholat sunnah, sholat rawatib, sholat wajibnya saja sudah terasa berat kok, dan pakai ditambah dengan sholat-sholat lainnya, belum sholat malam, sholat duha dan sebagainya. Kalau ini kita jatuh untuk insya Allah kita belum puas dengan sholat lima waktu itu. Salah satu di antara wali 9, wali Songo, siapa itu yang dianggap mempunyai ajaran menyimpang atau sesat, ya. Saya sendiri tidak. Kalau katanya dia belum mengajarkan bahwa belum sholat sudah sholat, sudah sholat belum sholat, tidak usah sholat. Itu kalau dalam bahasa Jawa ada yang menerjemahkan belum sholat sudah sholat, itu artinya belum melaksanakan sholat sudah sholat sunat kopiah sebelumnya ya. Karena ia cinta yang paling pada sholat, karena merasa nikmatnya sholat, maka sebelum melaksanakan ibadah sholat wajib pun dia sudah melakukan sholat sunat kopiah sebelumnya. Sudah sholat belum sholat, sudah melakukan sholat, dulu katakanlah ia merasa belum sholat atau belum puas, maka menambah lagi bagian sunat bagian wajib bagian. Maka dikatakan bahasa beliau itu adalah sudah sholat merasa belum sholat karena ingin melakukan sholat. Tidak usah sholat atau orang katanya jadikan tidak sah orang itu kalau tidak sholat. Salah menerjemahkan tidak usah sholat, artinya rasa sholat tidak usah sholat. Ya. Itu tadi pada sholat pengaruhnya terhadap kita. Kembali pada yang kedua, pemuda yang penuh dengan ibadah, marilah ya, masa muda kita itu betul-betul kita amalkan dengan istilah mumpung itu bahasa Indonesia apa? Kesempatan ya. Kalau berpuasa kita gunakan yang paling adalah bahasa Jawa mumpung. Itu bisa negatif dan positif. Mumpung masih muda, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang negatif, mumpung masih muda, mari kita gunakan untuk bergoyang-goyang maksiat. Besok kalau sudah tua kita tidak bisa lagi mumpung dan sebagainya. Maka akan kita akhiri, mohon maaf, ini kegiatan mengajar ini mestinya sampai pukul 7. Tadi malam saya dihubungi, saya sudah katakan bahwa jam 7 saya sudah harus di satu tempat di tempat kerja saya. Bahkan saya lupa ternyata tiap hari Sabtu itu jadwal saya sampai harus 3 sampai mulai jam 6:30 ini sudah lebih. Mohon maaf dan akan kita akhiri karena akan kami ingatkan kembali pada diri kita saat sendiri dan pada para saudara sekalian, para jemaah. Kita ingat untuk menyemangkan kita gunakan 5 perkara, 5 kesempatan sebelum datang, kesempatan sebelum datang 5 perkara yang lain. Kita ingat ya, waktu muda kita salah satunya sebelum kita tua.
waktu sehat kita sebelum kita sakit, waktu sempat kita sebelum kita sempit, waktu kita kaya sebelum kita miskin, waktu hidup kita sebelum kita mati. Kelima hal itu pasti kita yakin akan kita alami. Tidak mungkin selamanya kita muda, tidak mungkin kita selamanya akan kaya, tidak mungkin selamanya kita akan sehat, tidak akan selamanya kita akan punya kesempatan. Orang katanya tidak akan datang kesempatan kedua kali, tidak akan selamanya kita akan hidup. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali 7 golongan yang baru saya sampaikan, 2 hal ini pun juga belum sebentasnya mungkin yang kita harapkan. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini kalau memang betul-betul kita bisa mengambil pelajaran, lebih bisa kita amalkan, luar biasa pengaruhnya pada diri kita. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.